Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusua Karlis Tepu, mahasiswa Universitas Siber Asia eh, dengan prodi manajemen. Berikut adalah presentasi saya mengenai mengenal diri dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Wahyu Purbo Santoso, mata kuliah Estetika Humanisme. Hari ini saya mengajak kita untuk mengobrol bareng soal topik yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu mengenal diri. Kita hidup di zaman serba cepat, serba sibuk, dan kadang saking banyaknya yang harus kita kejar, kita sampai lupa benar-benar melihat ke dalam diri kita sendiri. Padahal mengenal diri itu fondasi dari segala dari relasi, keputusan hidup, sampai cara kita menanggapi dunia. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, kita simak video dari YouTube yang saya ambil berikut videonya. Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Sokrates. Sokrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu saya lebih mudah cemas, bingung, gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Nggak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata, oh betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu. Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi,
Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres. Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri? Nah, setelah kita mendengarkan video tersebut, di sini saya akan coba mengambil kutipan-kutipan atau mengambil poin-poin penting yang dari video tersebut. Saya mulai dengan kutipan Socrates ya, bahwa hidup yang tidak ditelaah tidak layak dijalani. Kalimat ini kuat. Artinya kalau kita cuma menjalani hidup tanpa pernah merefleksi siapa diri kita, apa yang kita rasakan, kenapa kita bisa begini, maka kita seperti hidup autopilot. Kita jalan tapi nggak sadar arah. Introspeksi diri bukan kelemahan, tapi justru kunci utama untuk menemukan jati diri, makna dalam hidup kita. Sekarang coba kita jujur ke diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita merasakan seperti ini? Itu bergantung pada pujian. Kita merasa senang, bang. Merasa senang wa- waktu dipuji, tapi kalau nggak divalidasi, kita mulai meragukan diri kita sendiri. Kita gampang kali sakit hati kalau dikritik, bahkan kritik yang membangun sekalipun. Atau mungkin kita ikut tren untuk gaya hidup, bahkan pilihan karir yang lagi populer tapi sebenarnya kita nggak bisa atau nggak yakin mau atau kita kemungkinan nggak bisa mencapai itu. Nah, semua itu adalah tanda-tanda bahwa kita mungkin belum benar-benar mengenal siapa diri kita. Dampaknya dalam kehidupan kita itu nyata dalam kehidupan sehari-hari merupakan yang pertama dalam hubungan, kita kalau kita nggak tahu siapa kita jadi sulit membangun relasi yang sehat dan otentik. Kita bisa jadi terlalu bergantung atau justru menarik diri karena takut disakiti. Kedua, dalam karir, banyak dari kita yang merasa salah jurusan, salah ambil pekerjaan, atau stuck karena nggak tahu apa kekuatan dan nilai kita sendiri. Dan yang ketiga, secara emosional, kita bisa jadi konsumtif, belanja terus, makan terus, cari kesibukan terus, buat menambal kekosongan batin yang sebenarnya cuma bisa diisi dengan kehadiran kita sendiri. Salah satu bentuk paling umum dari tidak mengenal diri adalah jadi people pleaser. Saya pribadi pernah ada di titik ini dan saya yakin beberapa dari kita juga pernah merasakannya. Ciri-ciri kayak kayak cirinya itu seperti apa ya? Pertama, susah bilang enggak. Kita takut mengecewakan orang lain. Sering ngorbanin diri sendiri sampai lupa jaga kesehatan atau waktu pribadi. Dan yang paling berat, harga diri kita tergantung pada pendapat orang lain. Kalau orang lain suka sama kita merasa berharga. Tapi kalau dikritik, kita langsung runtuh. Padahal kita nggak harus selalu disukai sama orang.
Solusinya bagaimana? Mulailah refleksi diri. Caranya keluar dari pola ini ya memang nggak mudah ya kan. Langkah pertama adalah berani menatap sisi diri yang menyakitkan. Kita bisa coba tulis pengalaman-pengalaman pahit yang pernah terjadi, bukan bukan buat meratapi, tapi buat memahami. Seperti yang dikatakan oleh Brown di bukunya Vulnerability is the birthplace of growth. Lalu sadari pola emosi kita, catat apa saja yang kita rasakan setiap hari. Emosi itu seperti sinyal, bukan musuh. Dia menunjukkan apa yang sedang kita alami. Dan terakhir, validasi luka batin kita. Jangan disangkal atau dilawan. Coba terapkan yang disebut radical acceptance. Menerima kenyataan sepenuhnya agar kita bisa menyembuhkan dan melangkah maju. Solusi praktis dan teknik untuk kita mengenal diri itu, pertama, jurnal harian, yaitu mencatat apa yang bisa kita mulai dengan pertanyaan, apa yang kita rasakan hari ini atau apa yang memicunya. Melakukan, nomor dua, melakukan meditasi mindfulness. Kita cukup luangkan waktu 5 sampai 10 menit per hari untuk duduk tenang dan menyadari napas. Makin dilatih, makin sadar kita terhadap pikiran dan tubuh sendiri. Membaca buku psikologi atau filsafat, buku-buku seperti karya Viktor Frank atau Carl Jung juga membuat perspektif baru tentang diri kita. Ke psikoterapi, kalau luka batin kita cukup dalam, nggak ada salahnya cari bantuan dari profesional. Itu justru langkah berani. Buat kita yang merasa sering people pleasing, ini beberapa hal yang bisa dilatih. Pertama, bangun batasan sehat. Belajar bilang iya hanya kalau kita memang ingin dan mampu. Belajar bilang tidak, nggak perlu kata kasar, cukup sopan dan jujur. Misalnya, terima kasih tapi aku nggak bisa bantu sekarang. Nah, selanjutnya, sadari bahwa kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Dan itu ya nggak apa-apa karena kita bukan hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Dalam proses mengenal diri kita, kita juga perlu membangun nilai dasar, yaitu kejujuran terhadap diri sendiri. Jangan pura-pura kalau memang sedang lelah. Otentitas, maksudnya di sini merupakan berani hidup sesuai dengan kata hati, bukan demi penilaian orang. Ketiga, empati dan tanggung jawab sosial. Ketika kita kenal diri sendiri, kita bisa lebih peka terhadap orang lain juga. Keempat, keseimbangan dalam relasi. Kita memberi tapi tidak kehilangan diri sendiri. Nilai-nilai ini diajarkan dalam psikologi humanistik oleh tokoh seperti Carl Rogers. Semakin kita jujur dan hidup sesuai jati diri, semakin dalam makna yang kita temukan dalam hidup. Saya ingin menutup dengan pernyataan reflektif. Kalau kita nggak mengenal diri sendiri, gimana kita bisa benar-benar hidup? Mengenal diri bukan cuman soal tahu apa yang kita suka atau nggak suka, tapi juga tentang keberanian untuk melihat luka, menyadari emosi, dan berdamai dengan masa lalu. Perjalanan ini memang panjang, tapi saat kita mulai menatap ke dalam, kita akan sadar bahwa banyak jawaban yang kita cari di luar ternyata sudah ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, mari kita hadapi luka, kita kenali diri, dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Terima kasih. Kita sudah sampai di ujung pemaparan untuk presentasi. Semoga kita dapat mengambil poin-poin penting dari presentasi. Eh, Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.